Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tepu Ireng Jombang. Yang saya hormati Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kelima dengan judul pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Ini peta imajinasi saya. Nah, kita awali dengan dasar pertimbangan pemilihan. Jadi, apa sih yang mendasari para pendidik untuk memilih media pembelajaran untuk membantu selama proses pembelajaran? Jadi yang pertama yaitu melakukan demonstrasi. Yang kedua, kita juga memastikan bahwa media itu familiar atau sudah dikenal oleh anak-anak, dan juga media tersebut dapat berperan aktif serta memiliki kejelasan. Jadi medianya itu jelas, familiar, dan juga dapat berperan aktif. Setelah itu kita ke langkah pemilihan media. Yang pertama, kita harus merencanakan tujuan. Terus yang kedua, kita harus membedakan tujuannya. Nah, setelah itu kita melihat karakteristik medianya itu kayak gimana. Nah, kita pilih media, terus kita lihat karakteristik medianya kayak gimana. Nah, setelah itu kita harus melihat kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan itu ada dua, terbagi menjadi umum dan juga khusus. Kita yang ke umum dulu. Umumnya kriterianya itu satu, menyesuaikan lingkungan. Kedua, menyesuaikan gaya belajar siswa. Yang ketiga, menyesuaikan teori. Keempat, menyesuaikan materinya. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan tujuan. Jadi kriteria umumnya tadi menyesuaikan tujuan, menyesuaikan materi, menyesuaikan teori, dan juga menyesuaikan gaya belajar serta menyesuaikan lingkungannya. Nah, terus kalau khususnya, secara khusus kriterianya itu ialah satu, mudah diakses. Dua, itu dilihat biayanya. Kalau bisa kita pakai yang tidak memakan banyak biaya biar untuk efisiensi aja. Jadi kita lihat dari sisi biayanya, terus kita lihat dari teknologinya, pakai teknologi atau enggak, terus bisa interaktif enggak sama anak-anak, terus juga pengorganisasian media pembelajaran tersebut. Dan prosedurnya itu gimana? Nah, jadi prosedurnya itu yang pertama, identifikasi kebutuhan. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan siswa. Nah, habis itu kita bisa merumuskan tujuannya, perumusan materi, dan perumusan alat. Jadi kita rumuskan materinya, habis itu tujuannya dulu, terus habis itu materi, habis itu perumusan identifikasi kebutuhan, terus perumusan alat. Jadi kita merencanakan kira-kira apa aja sih yang kita butuhkan dalam mempersiapkan media pembelajaran tadi. Dan ini juga ada langkah penggunaan media. Yang pertama itu persiapan. Habis persiapan apa? Pelaksanaan. Habis pelaksanaan tindak lanjut. Jadi dalam menggunakan media, kita kan pasti tahap awalnya kita persiapan dulu. Persiapannya gimana? Dengan mengidentifikasi materi yang digunakan. Materinya apa? Terus tujuannya apa? Nah, itu nanti kita bisa menemukan metode yang pas. Contohnya, misalnya sekarang adalah materi bab wudhu. Nah, bab wudhu itu berarti gimana caranya anak-anak bisa dengan baik memahami wudhu. Itu bisa pakai praktek langsung. Kalau wudhu medianya berarti nggak perlu banyak dong. Mungkin kita bisa tinggal bawa anak-anak, ayo kita ke musola atau ke tempat wudhu atau ke kamar mandi, kita akan praktek wudhu. Nah, di situ nanti kita bisa menjajarkan 4 atau 5 orang anak untuk praktek wudhu, mulai dari awal membasuh muka, membasuh muka, terus habis itu
mengusap tangan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu bakal tahu, oh step by stepnya wudhu itu ternyata kayak gini. Dengan praktek langsung mereka itu bisa memahami, lebih bisa memahami bagaimana sih wudhu itu, daripada kalau cuma kita terangkan secara ceramah dan mereka mendengarkan apalagi mencatat, itu biasanya mereka mesti masih bingung karena mereka yang nggak begitu paham gimana sih wudhu itu. Aku kok nggak begitu paham ya kalau nggak praktek. Nah, ketika guru mempraktekkan atau memberi kesempatan anak-anak untuk berpraktek, maka besar juga peluang mereka bisa memahami dan bahkan bisa mempraktekkan bagaimana wudhu itu. Atau mungkin pelajaran sejarah itu nanti kita bisa ajak mereka karya wisata, kita ajak karya wisata atau kejauhan itu nanti biayanya juga banyak karena nanti transportasi. Bisa pakai ini video dari YouTube mungkin. Nah, video dari YouTube kayak misalkan kisah kan nggak mungkin ya dulu ada film, kayak misalnya kayak gambaran Nabi ketika Isra Mi'raj, kan banyak itu medianya di YouTube. Kita tinggal download dan nanti kita tunjukkan kepada anak-anak biar mereka mencermati. Oh ternyata Isra Mi'raj itu kayak gitu. Mereka tahu gambarnya langsung karena melihat dari media yang kita tampilkan tadi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.